Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, besti-bestiku semua. Welcome back to my video. Oke, untuk yang pertama kali lihat videoku, kenalin, aku Nurlela Rahmatin, biasa dipanggil Lela. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai kisah inspiratif pejuang perempuan Kumala Hayati. Oh iya, referensi pembahasan kali ini aku ambil dari sebuah buku yang berjudul Laksamana Kumala Hayati, karya Saifullah SPD. Ini dia bukunya. Oke, pada pembahasan kali ini aku bagi 3 bab ya. Jadi yang pertama adalah mengenal sosok inspiratif Kumala Hayati, yang kedua adalah riwayat perjuangan Kumala Hayati, dan yang ketiga adalah hal yang bisa diteladani dari sosok inspiratif Kumala Hayati ini. Penasaran kan? Yuk cek videonya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita akan membahas mengenai mengenal lebih dalam siapa sih sosok inspiratif Kumala Hayati itu. Berbicara soal perempuan hebat, ada kisah tentang seseorang perempuan lain yang berbeda generasi dari Raden Ajeng Kartini. Perempuan yang untuknya tidak ada lagu pujian, pahlawan yang jarang disebutkan namanya, pahlawan yang jarang diungkit sejarahnya, Laksamana perempuan pertama di dunia, petarung garis depan Angkatan Laut Kesultanan Aceh, pemimpin Laskar Inong Bale yang disegani lawan dan kawan. Dialah Laksamana Kumala Hayati. Kumala Hayati adalah seorang pejuang perempuan yang berasal dari kalangan bangsawan Aceh. Ayahnya bernama Laksamana Mahmud Syah, kakek dari ayahnya bernama Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah pada tahun 1530 sampai 1539. Jiwa bahari yang dimiliki ayah dan kakeknya itu menurun pada kepribadian Laksamana Kumala Hayati. Maka dari itu, untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang pelaut yang tangguh, Kumala Hayati menempuh pendidikan di Akademi Militer Ma'had Baitul Maqdis yang dimiliki oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Kumala Hayati menikah dengan seorang perwira angkatan laut bernama Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif, dan mereka menjadi pasangan suami istri yang merupakan alumni dari Akademi Militer Ma'had Baitul Maqdis Kesultanan Aceh. Seperti itu. Itu dia perkenalan singkat dari sosok inspiratif Kumala Hayati. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perjuangan dari Kumala Hayati. So, jangan kemana-mana. Oke, untuk yang kedua kita akan membahas mengenai kisah perjuangan Laksamana Kumala Hayati. Kisah perjuangannya dimulai dari sebuah perang di perairan Selat Malaka antara armada pasukan Portugis dengan Kesultanan Aceh Darussalam yang dipimpin langsung oleh Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Mukamil dan dibantu oleh 2 orang laksamana. Pertempuran sengit itu terjadi di Teluk Haru dan dimenangkan oleh armada Aceh. Meski harus kehilangan 2 orang laksamananya dan ribuan prajurit yang gugur di medan perang. Salah satu laksamana yang gugur tersebut adalah suami Laksamana Kumala Hayati sendiri, yang menjabat sebagai komandan protokol Istana Darud Dunia. Setelah suaminya meninggal dunia dalam peperangan tersebut, ia berjanji akan menuntut balas dan bertekad meneruskan perjuangan suaminya meskipun sendirian. Untuk memenuhi tujuannya tersebut, Laksamana Kumala Hayati meminta izin kepada Sultan Al-Mukamil untuk membentuk armada Aceh yang semua prajuritnya adalah wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ditinggal gugur oleh suaminya di medan perang di Teluk Haru. Permintaan Kumala Hayati akhirnya dikabulkan oleh Sultan Aceh. Ia diserahi tugas memimpin armada Inong Bale dan diangkat sebagai laksamananya. Ia merupakan wanita Aceh pertama yang berpangkat laksamana
di Kesultanan Aceh Darussalam. Armada ini awalnya hanya berkekuatan 1.000 orang, tetapi kemudian diperkuat lagi menjadi 2.000 orang. Teluk Lampreh Krueng Raya dijadikan sebagai pangkalan militernya. Di sekitar teluk ini, ia membangun benteng Inong Bale yang letaknya di perbukitan. Kisah perjuangannya tidak berhenti sampai ini saja. Ia pernah terlibat dalam sebuah pertempuran melawan kolonialisme Belanda. Dalam pelayarannya yang pertama, 4 buah kapal Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada 22 Juni 1596 berlabuh di Pelabuhan Banten. Setelah kembali ke negeri Belanda dalam pelayarannya yang kedua, armada dagang Belanda yang dipersenjatai seperti kapal perang menghadapi kontak senjata dengan kerajaan Aceh. Hal ini terjadi pada 21 Juni 1599. Awalnya Belanda diterima dengan baik oleh Kesultanan Aceh. Namun dalam perkembangannya terdapat rumor bahwa Sultan dihasut menerjemah yang berkebangsaan Portugis sehingga tidak menyukai adanya kerjasama dengan Belanda. Sehingga terbitlah perintah untuk menyerang orang-orang Belanda yang masih berada di kapal. Kebetulan yang menjadi pemimpin penyerangan adalah Laksamana Kumalahayati. Dalam penyerangannya, Cornelis de Houtman dan beberapa anak buahnya terbunuh. Dan Frederik de Houtman ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Selain sebagai seorang laksamana yang andal nih ya, Kumalahayati juga seorang diplomat yang ulung. Berkat kepiawaiannya dalam bernegosiasi, lahirlah beberapa kesepakatan yang menguntungkan untuk Kesultanan Aceh Darussalam. Awalnya Aceh pernah merugi karena Belanda pernah menenggelamkan 2 kapal milik Kesultanan Aceh Darussalam dan juga tidak membayar lada hasil dagang Aceh. Tapi setelah perundingan, akhirnya pihak Belanda membayar 50.000 gulden kepada pihak Aceh. Tidak berhenti sampai di situ, masih banyak lagi sebenarnya jejak perjuangan Kumalahayati. Salah satunya adalah di mana karena kepiawaiannya yang terkenal ini, Ratu Elizabeth I memberikan titah untuk menempuh jalan damai saat ingin membuka jalur perdagangan di area Jawa melalui Kesultanan Aceh. Selain itu, Kumalahayati juga ikut andil dalam penyelesaian intrik internal Kesultanan Aceh. Ia berhasil mendampingi Dharmawangsa Tun Pangkat menjadi sultan dengan gelar Sultan Iskandar Muda. Sayangnya perjuangan Laksamana Hayati harus berhenti pada 1606 karena ia gugur saat bertempur melawan Portugis di perairan Selat Malaka. Jasad Malahayati kemudian dikebumikan di Desa Lampreh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Nangro Aceh Darussalam. Oke, untuk yang terakhir kita akan membahas mengenai hal apa sih yang sekiranya harus kita teladani dari sosok inspiratif Kumalahayati ini. Jadi kalau dalam penglihatan saya, kalau dalam kacamata saya, dalam pandangan saya, Kumalahayati merupakan pembuktian seorang perempuan itu bisa kuat. Seorang perempuan itu tidak boleh disepelekan. Seorang perempuan itu juga setara dengan laki-laki. Buktinya, Kumalahayati merupakan salah satu laksamana perempuan, bahkan laksamana perempuan pertama di dunia. Ia memimpin pasukan-pasukan, lalu ia memimpin armada-armada untuk angkatan laut. Selain itu, ia juga seorang diplomat yang andal. Selain keberanian dan kepiawaiannya dalam
kepemimpinan, saya rasa yang harus kita teladani lagi adalah jiwa besarnya. Saat Kumalahayati ditinggalkan oleh suaminya, dia tidak mengubur diri dalam kubangan kesedihan. Dia tetap menjadi kuat untuk meneruskan apa yang dicita-citakan, apa yang dicintai, apa yang memang menjadi amanat dari suaminya. Ia meneruskan amanat untuk menjadi pemimpin armada melawan kolonialisme. Jadi teman-teman, memang saat kita ditinggalkan oleh seseorang yang berharga bagi kita, kita awalnya akan bersedih. Itu tentu, itu hal manusiawi terjadi. Tapi mari kita contoh sosok Kumalahayati ini. Beliau berjiwa besar. Beliau tangguh sekali. Beliau merepresentasikan pada kita bahwasanya perempuan yang ditinggalkan suaminya itu adalah perempuan yang kuat, yang bisa menghadapi semua hal walaupun sendirian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.